Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat dan kami presentasikan melalui PPT, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Microgrid Hybrid pada Area Sekitar Hamparan Perak menggunakan Homer Pro. Di mana gabungan microgrid ini kami menggunakan PLTS dan PLTB, di mana anggotanya yaitu saya sendiri Alfitrah dengan NIM 52222230002 dan teman saya. Nama saya Yosua Randy Situmorang dengan NIM 522 323 0044. Nama saya David Andre Purba dengan NIM 5223230040. Nama saya Raya Besputra Zebua dengan NIM 52232300011. Dan saya Chandra Emmanuel Tosoid dengan NIM 52235300014. Baiklah, untuk pembahasan pertama kali akan dibawakan oleh saudara David Purba. Udah saudara David, saya persilakan. Nah, di sini kami akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada analisis teknik, yang ketiga lokasi studi, yang keempat metodologi penelitian, kelima profil beban dan potensi energi, dan yang terakhir itu analisis ekonominya. Slide selanjutnya. Nah, adapun latar belakang dari permasalahan ini yaitu transformator ideal. Latar belakang apa gitu? Oh, oke, lanjut ya. Latar belakang. Transformator ideal adalah jenis transformator yang diasumsikan tanpa rugi-rugi, baik rugi beban atau rugi inti besi dan rugi tembaga, maupun rugi beban penuh. Dalam transformator ideal, inti besi memiliki permeabilitas tak terhingga hingga tidak pernah jenuh dengan arus yang selalu linear terhadap flux yang dihasilkan. Selain itu, tidak ada kebocoran flux, sehingga seluruh flux bersirkulasi di dalam inti besi. Transisi energi global mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekankan emisi karbon. Energi surya dan angin menjadi dua sumber utama yang potensial, terutama di wilayah dengan intensitas matahari dan kecepatan angin tinggi. Sistem microgrid hybrid yang menggabungkan PLTS dan PLTB menjadi solusi andal bagi daerah off-grid karena mampu menyediakan listrik yang stabil dan efisien. Adapun tantangan utama dari penggabungan ini yaitu mencakup penentuan kapasitas optimal, pengelolaan fluktuasi daya, serta penggunaan sistem penyimpanan energi yang efektif. Untuk itu digunakan perangkat lunak seperti Homer Pro untuk menganalisis dan mengoptimalkan konfigurasi sistem berdasarkan aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan. Nah, melalui simulasi ini diperoleh rancangan sistem hybrid yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan untuk mendukung transisi energi bersih di masa depan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu analisis tekniknya. Untuk yang pertama itu ada kombinasi PV kombinasi fotovoltaik dan angin dengan reliabilitas 100%. Artinya konfigurasi didesain untuk memenuhi kebutuhan
memenuhi kebutuhan beban sepanjang waktu atau simulasi menunjukkan tidak ada unmet load. Yang kedua itu ada efisiensi konverternya itu 94,9%. Penting untuk menghitung rugi-rugi daya saat konf- konversi DC atau AC-nya. Lalu yang ketiga itu kehilangan energi pada baterai itu kurang lebih 4.419 kWh per tahunnya. Ini mengindikasikan atau menandakan rugi-rugi siklus atau self discharge dan efisiensi round trip. Lalu yang keempat umur komponen. Umur komponen PV-nya itu 25 tahun. Turbin angin sama dengan 15 tahun, baterai dan konverter 10 tahun. Digunakan untuk schedule pergantian dan analisis biaya siklus hidup. Berarti untuk apa namanya konsep pentingnya itu energi seimbang sama dengan energi yang dihasilkan PV plus angin plus genset jika perlu. Harus mencukupi beban ditambah rugi sistem seperti konverter, kabel, atau baterai. Lalu manajemen baterainya, sizing KWH berdasarkan beban kritis, waktu otonomi, DOD, efisiensi road trip, kehilangan 4.019 kWh per tahunnya menunjukkan perlunya pengecekan efisiensi dan sizing ulang. Lalu konverter atau inverter dengan efisiensi kurang lebih 95% berpengaruh signifikan pada LCOE dan kebutuhan produksi pembangkit. Lalu reliabilitasnya dapat dievaluasi dengan metrik seperti loss of load probability atau LOLP atau unmet load dan sistem redundansi. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan lokasi studi di mana lokasi yang kami gunakan untuk perancangan sistem microgrid ini yaitu di lokasi Hamparan Perak di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan titik koordinatnya dengan titik koordinat 3 derajat 47,1 N, 98 derajat 40,7 E. Itu digunakan untuk mengunduh data iklim atau irradiance dan data anginnya. Data input itu seperti solar GHI sama dengan 4,40 kWh per meter kuadrat per hari atau rata-rata hariannya dan kecepatan anginnya sama dengan 2,63 meter per second rata-ratanya dengan suhu 28,35 derajat Celcius itu rata-ratanya. Analisis lokasi yang harus dilakukan itu validasi data iklim, profil angin, research complementarity atau kondisi lingkungannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yosua. Saudara Yosua, saya persilakan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Pada penelitian kelompok kami kali ini, kami memiliki beberapa langkah metode penelitian. Yang pertama itu adalah kami melakukan penentuan parameter awal, yaitu berupa lokasi, profil beban, dan sumber energi. Kedua, kami melakukan input data energi terbarukan solar GHI, yaitu didapat sebesar 4,4 kWh per meter kuadrat per hari. Yang ketiga adalah kami mencari kecepatan anginnya yang didapat yaitu sebesar 2,63 meter dan suhunya adalah 28,35 derajat Celcius. Yang keempat adalah melakukan penentuan komponen dan di mana kami memakai beberapa komponen yaitu ada PV, ada turbin angin, ada baterai, konverter, dan genset. Setelah itu kami melakukan simulasi menggunakan aplikasi Homer Pro, yang dimana kami menjalankan load following mode. Dan setelah dilakukan simulasi pada Homer Pro, kami mendapat data dan kemudian kami melakukan hasil analisis teknis
hasil ekonomi dan sensitivitas. Next. Kemudian adalah profil beban dan potensi energi. Dengan menggunakan aplikasi Homer Pro, kami menentukan berapa profil beban, potensi energi surya, dan potensi energi anginnya. Dan didapatlah hasil, yaitu pada profil beban, pertama bahwa beban puncaknya itu adalah sebesar 122,286 kWh, yaitu pada bulan Juni. Dan untuk beban tahunan rata-ratanya sebesar 60,374 kWh per tahun. Untuk potensi energi suryanya, didapat bahwa rata-rata iridasi tahunannya adalah sebesar 4,402 kWh per meter kuadrat untuk per hari. Dan untuk potensi energi anginnya, didapat bahwa kecepatan rata-rata tahunannya adalah 2,63 meter per sekon. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ray Yabes. Adapun dalam langkah-langkah skenario simulasi, itu langkah-langkah simulasi menggunakan Homer Pro. Yang pertama, menginput data lokasi dan sumber daya. Kedua, menentukan komponen sistem yang digunakan, yaitu kami menggunakan PV, turbin angin, konverter, dan baterai sebagai penyimpanan. Kemudian ketiga, pengaturan ekonomi, di mana konversi dari US dollar mengubahnya ke satuan rupiah, yaitu di mana mata uang Indonesia. Langkah keempat itu mode operasi berupa cycle charging atau load following, dan terakhir menjalankan simulasi dan menganalisis hasil optimasi. Nah, di sini kami menemukan dan mendapatkan hasil simulasi yang optimal. Dapat tidak digambar di mana komponen berupa PV memiliki kapasitas 25 kW dengan jumlah dipakai 1 unit, yang dimana fungsinya supaya daya utama pada siang hari. Sedangkan di malam hari yang memberi daya yaitu baterai sebagai penyimpanan dari siang hari untuk dijalankan pada malam hari. Kemudian komponen kedua, turbin angin. Kapasitasnya 10 kW. Jumlah yang kami gunakan ada 3 unit dengan fungsi tambahan daya saat berangin, yaitu untuk menambah suplai daya ketika angin lagi berpotensi untuk menghasilkan daya dan energi listrik. Komponen ketiga yaitu baterai sonen. Kapasitasnya 10 kWh dengan jumlah 1 unit yang berfungsi untuk penyimpanan energi. Nah, ini kami gunakan ketika di saat PV dan turbin angin tidak bekerja ataupun sedang tidak didukung oleh cuaca, bisa berupa sedang hujan ataupun musim ataupun tidak sedang berangin. Nah, yang berfungsi untuk memberi daya utama kepada beban yaitu baterai. Kemudian komponen keempat yaitu konverter dengan kapasitas 13 kW. Jumlah yang kami gunakan 1 unit dengan fungsi mengkonversi daya DC menjadi daya AC. Nah, dari daya sumber yang dihasilkan oleh PV dan turbin angin itu masih menghasilkan daya DC. Nah, supaya kita dapat menggunakan dayanya pada perangkat-perangkat AC, kita membutuhkan konverter, yaitu di mana kita akan mengubah daya DC menjadi daya AC supaya kita dapat menggunakannya pada peralatan yang menggunakan arus AC. Nah, dari hasil simulasi di atas, total produksi energi yang didapat yaitu 374.115 kWh per tahun. Dengan beban terpenuhi 100% atau no unmet load. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Chandra.
Baik, selanjutnya analisis ekonomi. Yang pertama ada total NPC-nya sebesar 1.933.689.000 rupiah. Dan yang kedua ada LCOE itu sebesar 1.649 per kWh, lebih murah dari sistem diesel yang sebesar 8.714 per kWh. Dan yang selanjutnya ada PV-nya memberi pengaruh terbesar terhadap efisiensi biayanya. Dan selanjutnya ada yang terakhir ada sistem hybrid, terbukti lebih ekonomis dan berkelanjutan. Next. Dan kesimpulannya, proyek ini berhasil merancang sistem microgrid, hybrid off-grid berbasis PLTS, PLTB, baterai sebesar 200 kWh, dan genset cadangan menggunakan Homer Pro. Hasil simulasi menunjukkan sistem mampu menyediakan energi stabil dengan efisiensi tinggi. Dan keandalannya 100%, sistem menghasilkan LCOE sebesar 6.722 per kWh dengan umur kurang lebih 10 tahun. Jauh lebih ekonomis dibanding pembangkit diesel. Selain menekan konsumsi bahan bakar fosil, sistem ini juga mengurangi emisi CO2 secara signifikan. Analisis sektivitas membuktikan kinerjanya tetap stabil terhadap perubahan harga solar, intensitas matahari, dan kecepatan angin, sehingga layak diterapkan di wilayah terpencil atau off-grid. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dan terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan-kekurangan kami dalam menyampaikan atau menjelaskannya, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.